Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di opini mengenai gereja. Opini mengenai gereja, saya pastikan tidak mencari sensasi, tidak mencari popularitas, tidak mencari viewer, tidak bikin masalah. Karena itu kami menghindari penyebutan nama orang, nama lembaga, supaya tidak terjadi nanti kesalahpahaman. Opini mengenai gereja hanya sebagai sebuah masukan kepada semua pihak yang berkaitan dengan gereja. Kalau dianggap baik, silakan didengarkan dan dilakukan. Kalau dianggap tidak baik, skip saja. Ya, kita tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di episode kali ini saya akan memberikan opini saya dengan judul Gereja jadi panggung pertunjukan. Nah, ini sebuah pertanyaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkembangan kemajuan dunia digital membuat banyak orang punya kesempatan untuk melihat ibadah dari sebuah atau beberapa gereja. Live streaming di YouTube, ada siaran langsung di TikTok, kemudian siaran langsung juga di Facebook, segala macam itu memudahkan orang dari berbagai belahan manapun, di lokasi manapun, bisa menonton baik langsung maupun rekaman dari sebuah gereja. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana gereja-gereja melakukan ibadahnya. Ya, ada gereja kecil, ada videonya bahwa mereka beribadah di tempat yang sangat memprihatinkan. Lantai tanah, kemudian dindingnya kayu yang tidak utuh gitu ya. Tapi mereka bernyanyi dengan begitu semangatnya, luar biasa, sangat mengagumkan. Tapi di sisi lain, ada begitu banyak video, ada banyak siaran langsung ibadah gereja, gereja-gereja yang besar yang disebut dengan mega church, di mana gereja dengan bangunan besar punya juga panggung yang besar. Ya, panggungnya kalau tidak sama dengan lebarnya gedung gereja, minimal 3/4 dari lebarnya gedung gereja. Jadi memang lebar ya, luas panggungnya. Di panggung biasanya belum tersedia mimbar, ya, mimbar nomor sekian. Alat musik komplit, alat musik. Ada beberapa yang punya alat musik tiup. Ada juga yang menggunakan alat musik biola. Jadi komplit ya. Bagaikan sebuah konser musik. Kemudian ada WL pun tidak lagi satu orang, biasanya WL sudah ada 2, 3, 4. Kemudian ada singernya juga. Dan sekarang ada lagi, selain ada pendamping choir, juga ada saya nggak begitu hafal, nggak begitu kenal. Ada sekelompok penyanyi 2-3 baris, mereka ikut bernyanyi, ya anggap mereka choir lah ya, dengan mereka ada gerakan-gerakannya. Nah, tidak cukup hanya itu, panggung yang luas, alat musik yang lengkap, WL, singer, kemudian ada choir, masih ada lagi lampu, lighting. Menyorot ke panggung, menyorot ke mimbar, menyorot ke, ya itulah panggung ya. Ada juga lampu yang menyorot ke jemaat. Nah,
Sehingga kadang-kadang begitu lampunya nyorot ke jemaat, jemaatnya jadi nutup-nutup gini ya. Kenapa? Silau. Jadi kalau dia mau lihat ke depan, silau. Kalau dia mau tepuk tangan juga silau. Jadi dia begini-begini gitu ya. Nah, itulah yang terjadi di dunia modern saat ini, di mana gereja-gereja mengadakan ibadahnya luar biasa. Luar biasa. Dan sesekali ada tamu, undangan, entah itu artis penyanyi rohani gitu ya. Nah, tampil menyanyikan beberapa lagu gitu ya. Nah, itulah ibadah. Ibadah. Nah, pertanyaannya, apa bedanya itu dengan sebuah pertunjukan? Itu kan ibadah. Tapi suasananya kenapa jadi seperti pertunjukan? Mimbar tidak ada. Setelah selesai puji-pujian semua, baru lampu dinyalakan, hamba Tuhannya naik, baru mimbarnya disiapkan. Tentu kita harus mengakui bahwa gereja tidak boleh ketinggalan zaman. Betul. Gereja tidak boleh menafikan, menolak perkembangan zaman. Betul. Tapi gereja juga tidak boleh larut. Akhirnya bukan mempengaruhi dunia, tapi dipengaruhi oleh dunia. Ini kita tidak mau. Kita sedapat mungkin tidak melakukan hal seperti itu. Nah, baiklah. Apa opini saya mengenai kondisi yang ada di gereja-gereja, khususnya gereja besar, yang ibadahnya bagaikan panggung pertunjukan? Ini dia opini saya. Pertama, jemaat memang harus diakui. Ini tidak bisa dipungkiri. Senang beribadah di gedung yang bagus, senang beribadah di kursi yang empuk, senang beribadah di ruangan yang full AC, nyaman. Nah, senang juga beribadah dengan melihat puji-pujian yang ada di panggung seperti yang disebutkan panggung pertunjukan. Ya, itu fakta. Nah, untuk mereka-mereka yang memang senang dengan seperti itu, wajar kalau gereja mempersiapkan juga segala peralatan, fasilitas, termasuk sumber daya manusia yang seperti itu. Nah, karena itu tidak bijak kita bilang tidak boleh. Jangan. Apalagi kita bilang itu sesat. Zaman dulu mana ada seperti itu. Kalau hanya berpatokan pada zaman dulu, Tuhan Yesus dulu naik keledai. Apakah pendeta sekarang juga harus naik kuda? Ya enggak juga kan. Nah, jadi untuk jemaat yang memang suka yang seperti itu, silakanlah. Jadi seperti dalam dunia bisnis ada supply, ada demand, ya, ada penawaran, ada permintaan. Ketemulah antara gereja dengan jemaat yang cocok. Silakan. Yang kedua, untuk jemaat yang tidak nyaman melihat ibadah yang seperti itu, ya jangan dilihat. Dan kedua, jangan juga datang ke ibadah yang seperti itu. Sudah nggak cocok, tapi tetap ditonton. Sudah nggak cocok, tetap didatangi untuk ikut ibadah. Sambil nanti ngedumel, ini gimana sih kayak pertunjukan. Tapi kamu tetap ada di situ. Ya, tidak usah ditonton, tidak usah dilihat, dan tidak usah juga didatangi. Carilah gereja-gereja yang memang di mana Anda cocok. Yang tidak mati lampu, tidak lampu kelap-kelip, dan pokoknya tidak seperti yang disebutkan jadi panggung pertunjukan. Ya, jangan cari yang seperti itu. Tetap seperti zaman dulu, begitu masuk ruangan terang benderang gitu ya. Puji-pujian juga ya seperti biasa aja, tidak jadi panggung pertunjukan, tidak ada lampu-lampu kelap-kelip. Cari aja yang seperti itu. Nah, yang terakhir opini saya.
Gereja-gereja yang memang punya kebijakan ibadahnya bagaikan panggung pertunjukan, ingat satu hal, yang kita mau tinggikan, yang kita memuliakan adalah Tuhan Yesus, bukan manusianya, bukan pemusiknya, bukan WL-nya, bukan singernya, bukan juga gerejanya yang bisa menyajikan sebuah tanda petik pertunjukan seperti itu. Jangan kita mengambil sesuatu yang harusnya untuk Tuhan menjadi fokusnya kepada apa yang ada di panggung itu. Menyenangkan jemaat bagus, tapi menyenangkan Tuhan Yesus jauh lebih bagus. Ibadah itu diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan nama manusia, bukan juga untuk kebesaran nama pendeta, gembala, dan pimpinan gereja itu. Bahwa mereka sanggup melakukan itu, mereka bisa melakukan itu, betapa luar biasanya. Penilaian manusia berbeda dengan penilaian Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Itu saja harapan, keinginan, dan pesan saya, bahwa ada yang suka dengan begitu, ada yang gak suka, itu adalah hal yang biasa dan wajar. Tapi satu hal, jangan curi kemuliaan nama Tuhan. Mimbar adalah panggungnya untuk Tuhan, bukan panggungnya untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita.